Gini aman. Agak sebelah kiri dikit ya. Iya. Keseruan yang paling utama adalah pada saat ibu harus mempelajari dialek Saparua. Ya. Beda sama Ambon. Saparua itu pitch-nya tinggi sekali. Jadi seperti orang marah-marah. Jujur aja awalnya kaget gitu ya. Udah rasanya kok udah tinggi gitu ya bicaranya itu. Tapi kok si dialect coachnya tuh bilang katanya Mama Ana panggil aku akhirnya Mama Ana masih terlalu anggun. Hah? Ya Allah, kok masih udah berteriak kayak orang mau marah kok masih dibilang anggun gitu ya. Akhirnya tinggi lagi. Iya Mama, apa iya itu bicara seperti itu? Apa ini khusus karena Mama Ana saja gitu? Karakternya memang karena dia galak sekali sama keras sekali dalam mendidik anaknya ini kan ya. Tidak katanya gitu. Nanti Mama orang perempuan Saparua kalau di pasar itu bicara seperti itu tinggi kan ya gitu kan. Nanti kalau di sana nanti saya ajak gitu ya Mama jalan-jalan di sana. Betul. Ya Allah. Ini ibu kan udah gak muda lagi ya. Untung gak darah tinggi ya. Kalau yang darah tinggi barangkali wah udah bisa stroke. Karena bicaranya sangat tinggi ya. Dan apalagi yang tersulit adalah, tapi dia menjadi excited gitu ya. Dan ya ibu bersyukur sih karena diizinkan ibu minta boleh gak seminggu nginep gitu kan dialect coachnya gitu. Karena memang gak ada waktu. 2 minggu sebelum syuting barangkali ibu baru diinformasikan bahwa memang akan terlibat gitu kan ya. Wah ini sementara struktur bahasanya itu juga nggak gampang. Padahal dialognya sih nggak panjang-panjang. Cuma karena bicara ini pitch-nya tinggi, lalu dengan tempo yang cepat gitu ya, sambil marah-marah gitu loh. Jadi apalagi tata bahasa Indonesianya Saparua itu kan juga berbeda gitu ya. Nah ini yang sering membuat lidah keserimpet gitu lah. Itu pasti itu tantangan yang paling utama. Ya. Lalu yang kedua kita syuting di bulan puasa, terus kemudian dan ibu tahu ini yang menjadi berat juga tanggung jawab dan bebannya buat ibu karena roh film ini ada di Saparua ya, dan roh Saparua itu ada di rumah Elias Pikal, di keluarga Elias Pikal ini gitu ya. Jadi ya memang tapi bersyukur sekali karena dengan kesabaran Mas Herwin dan kru semua yang sangat paham kesulitan kita gitu ya, jadi mereka sangat sabar sekali untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Dan juga saya bersyukurnya bahwa kita tuh pemain semua memang terasa sekali harus memang bergotong royong, harus kerja, teamworknya tuh harus kuat gitu loh. Nah ini yang jadi saya melihat juga bagaimana semangat dan effort dari semua pemain gitu ya. Ini yang juga merupakan tantangan tersendiri gitu loh. Bahkan pada saat syuting ini sudah harus dilaksanakan di Jawa gitu ya. Tapi walaupun situasinya sudah memang sangat berbeda gitu ya, karena Elias Pikal sudah menjadi juara dunia gitu ya. Jadi tapi tetap yang sulitnya itu kan kalau udah pindah ke lokasi kita tercabut dari akarnya gitu. Nah itu juga satu tantangan tersendiri untuk menjaga konsistensi, kesinambungan dari mood dan semuanya gitu. Iya, makanya saya bilang itu tadi di Eat, Pray and Love aja saya nggak punya kesempatan seperti saya mendapatkan kesempatan diberikan oleh produser dan director di sini gitu ya. Saya pada saat harus jadi orang Bali, tapi karena memang saya baru juga 4 hari sebelum syuting hari pertama dengan Julia Robert, sementara
itu juga jadi nggak ada sama sekali apa namanya ya uh, uh, kesempatan untuk mempelajari bahasa Bali, bahasa Inggris dengan dialek Bali itu. Kan kita tahu nih, di usia Bu Christine yang sudah Tidak senior, muda lagi. pasti banyak sekali pengalaman di dunia film. Ya. Sekarang ketemu sama generasi baru. Ya. Gimana cara Ibu Christine tuh akhirnya bonding dengan anak-anak Ya, baru? saya kira kuncinya cuma satu. Pada saat kita memang harus berkolaborasi, bekerja sama di depan kamera, tidak ada lagi senior junior, tidak ada lagi 50 tahun saya pasti pengalaman itu juga banyak sekali membantu ya, tapi tidak berarti lalu saya kan nggak bisa bermain sendirian itu loh. Kalau chemistry dengan lawan main ini juga tidak terjalin, pasti hasilnya juga nggak akan maksimal, hasilnya tidak akan baik. Jadi saya tidak melihat bahwa dia katakanlah masih junior atau masih baru, belum ada pengalaman, tidak. Tapi bagaimana kita masing-masing harus juga kita meyakinkan lawan main kita bahwa memang saya adalah mamahnya Elias Pikal, Mama Ana. Nah begitu juga saya harus yakin bahwa dia adalah adik saya yang dan suaminya yang selama ini mendukung anak saya gitu loh. Artinya kita masing-masing di dalam posisi kita masing-masing ya itu harus kita berada di dalam posisi masing-masing tapi harus tetap bekerja sama. Layaknya sebagaimana sebuah keluarga, dalam hal ini adalah permasalahan intinya adalah menjadi support system dari seorang Elias Pikal gitu loh. Tapi di film ini atau di film sebelumnya itu pernah merasa kesusahan atau kesulitan nggak sih? Pasti setiap produksi itu, setiap film ada kesulitannya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi yang jelas kita bekerja semaksimal mungkin, memberikan yang terbaik gitu kan ya. Pasti nanti hasilnya juga akan berbeda. Nah, jadi saya tidak melihat bahwa ini ditangani oleh seperti saya sama Mas Herin baru pertama kali juga di direct gitu kan ya. Tapi ya kita harus betul-betul chemistry-nya juga sudah harus kuat gitu loh. Jadi nggak ada alasan baru pertama kali di direct saya baru kenal dan itu membuat saya harus tidak percaya oleh Mas Herwin gitu loh. Ya. Kalau Mas Herwin mungkin sudah bisa melihat beberapa film saya barangkali gitu ya. Saya jujur saja belum pernah melihat film Mas Herwin gitu ya. Tapi saya tahu Mas Herwin adalah salah satu juga sutradara yang baik gitu. Dan ternyata setelah saya didirect oleh Mas Herwin, saya percaya itu yang tadi seperti saya bilang gitu ya. Mas Herwin ini kelihatannya sangat humble, bukan kelihatannya, sangat humble, sangat down to earth, always smart, murah senyum gitu ya. Tapi di balik itu semua mempunyai kedalaman dan ketajaman di dalam mendirect. Dan yang saya sangat hargai, Mas Herwin sangat percaya sama saya, gitu ya. Karena dalam artian jadi kalau saya memberikan saran atau argumentasi gitu ya, kita berdiskusi, nggak harus saya juga diikuti, belum tentu saya betul gitu ya. Tapi saya bersyukur selama ini ya artinya kita berdiskusi, pada akhirnya kita menemukan kesepakatan untuk ya itulah yang harus saya jalankan sebagai pemain gitu ya. Tentunya dengan kontrol. Saya bilang Mas Herwin, jangan lupa loh, saya juga perlu dikontrol loh gitu kan ya. Jangan saya hanya dilepas aja karena Mas Herwin sudah percaya saya lalu saya dilepas gitu loh. Itu. Tapi dengan film-film yang suka dukanya apa sih dari Bu Christine dengan generasi baru bekerja sama dengan generasi? Ya, Pak, saya lebih banyak sukanya. Dukanya hampir tidak ada, gitu ya. Bahkan tidak ada, ya. Karena apa? Karena justru
saya bersyukur saya dikasih kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan mereka, tapi sementara saya juga menjadi mendapatkan informasi tentang dunia anak-anak muda ini sekarang ini, sudut pandang mereka bagaimana, sikap mereka bagaimana, profesionalisme mereka bagaimana gitu ya. Dan saya bersyukur sekali selama ini yang saya temui di dalam produksi di mana saya terlibat adalah anak-anak muda yang mau belajar. Itu. Saya bersyukur sekali. Jadi banyak sukanya ya? Banyak sukanya, hampir tidak ada dukanya. Kalau bekerja sama dengan mereka ya, kalau itu produksi ini ya pasti adalah dinamika itu ya. Kalau menurut Bu Christine sendiri juga perkembangan film di Indonesia untuk sampai sekarang saat ini, menurut Bu Christine? Ya harus kita syukuri gitu ya. Bayangkan kemarin selama pandemi saja begitu sudah dibuka kembali bioskop, kita masih bisa mengumpulkan 50 penonton dalam 50 juta penonton dalam 1 tahun. Ya, banyak sekali industri ini terbantu dengan munculnya OTT. Ya, jadi sekarang boleh dikatakan sudah menjadi industrinya sudah berkembang dengan pesat. Kualitas juga ya sudah meningkat. Banyak sutradara-sutradara muda yang sudah mendapatkan apresiasi, penghargaan dan pengakuan dari dunia internasional. Ya. Ada Edwin Babi Butasa, ya. Ada Angginun, ada Kamila Andini, ada Iva Ivansyah, ada Garin Nugroho itu kan generasi yang sudah lebih senior. Kemudian ada Joko Anwar gitu kan ya. Nah, ini yang sudah membawa dan mengharumkan nama bangsa. Begitu juga pemain-pemainnya. Ada Reza Rahadian gitu ya, ada Happy Salma, ada banyak pemainnya. Ada Asmara Abigail. Nah, ada Aryo Bayu gitu ya, ada Chico Jericho gitu kan. Nah, akan tetapi yang masih menjadi pekerjaan rumah buat kita seluruh stakeholder dan juga masyarakat dan pemerintah, walaupun sudah memberikan banyak sekali dukungan gitu ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Filmnya gitu ya, Pak Jokowi sudah dan Ibu Mulyani Kementerian Keuangan sudah memberikan dana ada badi gitu ya untuk ya, film untuk kesenian. Dan Pak Erick Thohir juga BUMN juga sering sekali hadir untuk mendukung film nasional gitu ya. Jadi dukungan itu sudah ada. Hanya sekarang yang perlu dikembangkan, saya iri sebetulnya dengan UMKM. Saya bangga gitu ya, saya bersyukur bahwa UMKM Indonesia itu sudah berkembang dengan luar biasa. Karena komitmen pemerintah dan seluruh stakeholder juga gitu, masyarakat mencintai produk dalam negeri gitu ya, itu juga luar biasa. Ini seperti yang saya pakai ini semuanya ini bikinan lokal gitu ya. Nah, akan tetapi yang masih menjadi pekerjaan rumah yang terbesar adalah distribusi. Itu ya. Saya berharap ya seluruh stakeholder terutama pemerintah juga kita ada apakah melalui Kementerian Perdagangan ataukah dari Direktorat Film dan atau Kementerian Keuangan gitu ya. Pasarnya besar sekali. Penduduk Indonesia itu sudah hampir mencapai 300 juta. Sudah 370 juta lebih. 270 juta lebih. Kan ya. Tapi 1 tahun penonton Indonesia baru mencapai 50 juta. Mudah-mudahan sih tahun 2023 saya belum mendapatkan itunya ya, datanya meningkat mudah-mudahan. Ya, kalau kita bandingkan gitu ya, sekarang agak lain ya tuh film komedi itu kan ya, 8 juta lebih sudah. Ada KKN udah hampir pernah mencapai KKN yang keberapa tuh, yang kedua kalau nggak salah ya, itu hampir 10 juta ya. Tapi kalau dibandingkan dengan penduduk yang hampir 300 juta masih kecil sekali. Mimpi saya adalah gitu ya, dan pasti mimpi semua kita ya, kalau saya pernah mendengar dari teman saya distributor internasional, Tom Cruise waktu Mission Impossible yang pertama kalau nggak salah,
setelah apa namanya gala premier di Rusia, seharusnya mau langsung balik ke Amerika, tapi kemudian merubah jadwalnya, mampir di India karena ingin mendengar langsung bahwa jadwal film Tom Cruise itu harus digeser karena filmnya Shah Rukh Khan mau main. Itu mimpi saya. Menggeser film Hollywood karena ada film Reza Rahadian atau Chico Jericho ataupun Aryo Bayu untuk main. Itu. Nah, seharusnya gedung bioskop juga apa ruginya? Gitu loh. Kalau memang film Indonesia pun bisa lebih banyak menghasilkan box office. Saya tidak mengatakan kita tidak perlu film asing, kita perlu. Kita perlu juga referensi gitu ya, agar penonton kita pun juga terdidik untuk bagaimana bisa memilih atau melihat film yang baik. Gitu. Nah, inilah salah satu mimpi saya. Nah, mudah-mudahan gitu ya, pemerintah yang akan datang, karena sebentar lagi kita akan ganti pemerintahan gitu ya, ini punya komitmen yang lebih lagi ke depan untuk mendukung produk-produk lokal. Gitu. Mungkin sendiri Mas X sedang punya berhubungan, ada ritual khususnya nggak sih dalam tips menjaga kesehatannya? Pasti, karena udah nggak muda lagi gitu ya. Sementara menjadi seorang aktris itu memerlukan effort dan energi juga yang besar dan pengorbanan dari segi waktu, banyak hal gitu ya. Nah, inilah yang juga tetap saya harus tahu diri, intinya gitulah ya. Udah hampir tidak pernah dugem kan, atau begadang gitu ya. Yang jelas bahwa itu harus betul-betul lifestyle-nya harus sudah dirubah, disesuaikan dengan faktor usia gitu kan. Jam tidur harus lebih banyak gitu kan. Jadi memang kalau tidak ada pekerjaan, ibu tuh jam 8-9 tuh paling lambat jam 10 udah harus tidur. Tapi biasanya jam 3:30, jam 4 tuh bangun sampai subuh. Gitu loh. Karena biasanya kalau siang udah jarang bisa tidur lagi kan. Tapi menurut dokter kalau udah seusia ibu ini paling tidak siang harus walaupun hanya 15 menit udah harus tidur siang untuk mengembalikan energi lagi gitu loh. Ya sama faktor makanan juga gitu loh. Sama lagi bentuk support dari keluarga. Itu luar biasa. Saya kira support system dari keluarga itu amat sangat penting. Saya tidak bisa membayangkan kalau tidak ada support system dari keluarga dan juga dari tim manajemen, RR manajemen gitu ya. Dari masyarakat pasti juga selama itu yang mempercayakan ibu gitu ya. Pasti itu pun menjadi energi buat ibu untuk tetap menjaga gitu ya, karena dan juga pasti support system yang ada dari aktor-aktor muda-muda ini juga gitu ya, yang selalu menyematkan ibu, cerewet juga supaya ibu jaga kesehatan gitu ya, supaya olahraga gitu, terutama itu Reza Rahadian itu. Ya, ya sama-sama.